Ya, selamat malam semuanya. Jadi, latihan ya, mereview materi yang sudah kita pelajari selama 1 semester. Kemudian nanti akan ada tugas ya, tugas akhir yang harus Anda kerjakan dan melakukan desain ya, kalau bisa sampai programnya. Jadi malam ini kita praktek ya, kita praktek mendesain, rancang dengan materi sederhana yaitu menghitung persegi panjang. Persegi panjang aja dihitung ya. Ya ini buat latihan. Baik, saya ambil contoh ini yaitu persegi panjang. Ya. Kita review materi object oriented ya. Analisis desain ya, praktikum sederhana ya. Asumsinya adalah proses bisnis sudah kita ketahui apa namanya, walaupun sudah kita ketahui tapi kita juga harus mencatat ya, menuangkan ke dalam alur ya, diagram ya, yang biasanya kita sebut diagram activity, diagram aktivitas atau activity diagram. Kalau proses bisnis kita biasanya letakkan pada atau kita modelkan menggunakan BPMN atau business BPMN. P itu proses ya, business process modeling notation ya, notasi business process ya. Notasi business process nanti kita akan gambarkan. Jadi sebelum kita membuat sistemnya, merancang sistemnya, kita harus bisa menggambarkan dalam bentuk diagram aktivitas. Selain diagram aktivitas, kita juga membuat use case ya. Use case itu berarti kita sudah masuk melakukan perancangan ke sistem. Ya. Dalam use case itu nanti akan ada use case description, ya, description yang harus dijelaskan ya. Nah di use case itu biasanya kita nggak lengkap ya, nggak lengkap. Jadi perlu dijelaskan menggunakan katalog yang kita sebut sebagai use case description ya. Jadi panjang ceritanya. Karena panjang ya desainnya, ya saya ambil yang sederhana ya, praktikum sederhana yaitu menghitung persegi panjang. Persegi panjang aja dihitung ya. Oke. Proses bisnis yaitu tentu saja kita gambarkan proses bisnisnya adalah bagaimana menghitung persegi panjang. Ya. Bisnisnya ya bisa kita jelaskan ya bagaimana menghitung persegi panjang, terutama kita ketahui lebih dulu panjang dan lebarnya. Ya. Mau dihitung apanya? Mau dihitung luasnya? Mau dihitung kelilingnya? Ya paling tidak itu ya sederhana sekali ya. Jadi proses bisnisnya yaitu menghitung luas dan keliling. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Dan keliling persegi panjang. Untuk menghitung ini tentu kita harus mengetahui lebih dulu panjang dan lebarnya. Setelah kita ketahui ini, maka kita bisa melakukan perhitungan. Maka jadi ini asumsinya adalah proses bisnisnya adalah menghitung luas dan keliling persegi panjang.
Kedua adalah yang pertama, tentu saja kita setelah mengetahui ini kita gambarkan BPMN-nya ya. Nah, Anda gambarkan BPMN yaitu diagram aktivitas. Diagram aktivitas ini ya seperti biasa, nah, tentunya sesuai dengan proses bisnis yang ada di objek itu ya. Bagaimana caranya menghitung ini semua. Ya, diagram aktivitas. Lalu kemudian kita membuatkan use case ya. Use case diagram. Nah, setelah itu kita buat apa? Use case diagram apa? Kok diagram lagi? Use case description. Diagram description. Lalu ketiga adalah kita buat apa? Buat sequence diagram atau diagram aktivitas lagi, atau kita gambar dengan BPMN. Bedanya BPMN yang di atas ini tentu saja ini adalah menggambar proses bisnisnya BPMN ini ya. Jadi yang di atas ini menggambar proses bisnis. Kalau yang di sini menggambar ini, ya. Gambar di atasnya ini. Ya. Di BPMN itu nah, proses yang ada di dalam sistem nantinya. Biasanya orang menggambarnya dengan diagram aktivitas. Sama juga ya. Yang keempat adalah kita gambar apa? Sequence diagram. Ini diulang-ulang ya, walaupun Anda sudah hafal, tapi sering diulang-ulang ya. Kemudian kelas diagram. Baik ya, kita mulai ya. Nah, mudah-mudahan waktunya cukup ini. Tentu saja simpel banget ini ya. Yang pertama kita harus buka tools kita ya. Tools kita adalah dalam hal ini use case apa namanya? appdiagram.net atau draw.io ya, kita pakai itu ya. Dan kita sudah untuk mempercepat waktu ya, ceritanya cukup panjang ya. Saya gambar sederhana banget ya, satu user, taruhlah ini sistemnya, sistem informasi persegi panjang. Ingat di dalam use case bentuknya adalah kata kerja ya. Bentuknya adalah kata kerja, yaitu menghitung luas, menghitung keliling. Kalau kita mau, karena kita tahu ya proses menghitung ini sederhana banget, kita bisa jadikan jadi satu kan ya. Karena di dalam satu ini pun sudah, tapi tentu saja ini untuk latihan ya. Kita bisa pisahkan ini ya. Jadi kita jadikan dua use case ini, menghitung luas, menghitung keliling. Kalau Anda tambahkan di sini misalnya menampilkan hasil misalnya, silakan aja. Ini untuk contoh ya. Setelah itu kita baru membuat BPMN-nya. BPMN ini urutannya sederhana banget ya. Urutannya sederhana banget. Kita cek di sini ya. Pertama adalah kita tahu bahwasanya aktornya tadi cuma satu. Aktornya cuma satu. Ini sistem informasinya. Ya. Sistem informasinya. Maka aktornya kita taruh di sini dan sistemnya ini. Ya. Ada dua swim lane ya, pakai swim lane. Pool kolam renang. Ya. Namanya swim lane ya. Apa namanya? Batas untuk lomba renang. Nah, aktor ya kita simbolkan di sini dia mulai dengan memasukkan panjang dan lebar, memasukkan dia punya nilai, misalnya dia punya bayangan di tempatnya, data atau data di tempatnya panjang 10, lebar 5, misalnya begitu ya. Nah, lalu dia memasukkan nilai itu ya panjang, masukkan proses
memproses masukan. Jadi di sistem itu melakukan proses. Ingat ya, kalau di dalam sequence nantinya atau di kelas diagram itu akan ada boundary dan objek kelas. Boundary dan objek kelas. Biasanya boundary itu antar muka ya, antar muka ya. Antar mukanya biasanya ada kolom-kolom ya. Nah, begitu dimasukkan ke sini maka sistem akan melakukan proses. Proses ini yang kita sebut sebagai kelas. Ya, kelas apa namanya? Objek kelas. Ya, sorry ya. Objek kelas yang tidak tampak proses. Proses ini untuk memverifikasi apakah nilai yang dimasukkan itu benar atau tidak. Misalnya gitu. Misalnya dia tidak memiliki nilai, gitu, nilainya blank. Apakah akan diproses? Kalau tidak sesuai dengan persyaratan, maka dikembalikan lagi gitu ya. Kalau sesuai persyaratan, itu yang dimasukkan adalah nilai, maka dilakukan proses penghitungan. Proses yang pertama adalah menghitung luas, menghitung keliling. Sama seperti ini ya. Nah, menghitung luas, menghitung keliling. Nah, ini. Jadi mohon diperhatikan ini ya. Menghitung luas, menghitung keliling. Sedangkan yang ini objek kelas ya, objek kelas itu tidak tampak ya. Proses isinya adalah proses. Kemudian ini menampilkan hasil ya opsional aja. Ini bisa kita hapus ya, serta sesuaikan dengan ini. Kalau seandainya ada tambahan ini apa namanya menampilkan hasil ya, tampilkan hasilnya. Lalu selesai ya, selesai simpulnya adalah seperti demikian. Sederhana ya. Tapi tentu saja gambar ini tidak sesederhana yang kita bayangkan nanti karena kita akan melakukan praktek ya, pemrograman. Yang jadi masalah adalah di sini ya, sequence diagram. Baik, kita masuk ke sequence diagram. Untuk membuat sequence diagram, Anda harus buka lembar kosong ya, lembar kosong. Mari kita gambar sequence diagram. Berdasarkan ini ya, aktornya cuma satu, prosesnya kurang lebih sederhana banget ini. Jadi kita gambar di sini, pilih di sini ya. Nah, di sini. Kita cari di sini, nah ini aktor lifeline ya. Kita klik aktor. Ya. Aktor, kemudian aktor itu kalau menggunakan sistem langsung hitung luas, gitu ya, menghitung luas, menghitung keliling. Ya, oke. Jadi dia langsung ketemu antar mukanya ini ya, langsung ketemu antar mukanya. Berarti kita cari di sini antar muka ya, nah, boundary left line, ya, boundary antar muka ini ya. Nah, antar muka simbolnya adalah seperti ini. Ya, kelihatan ya di sana ya. Kalau nggak kelihatan nggak gede. Ya. Nah, tentu saja dia memasukkan nilai kan ini. Kalau di urut-urutannya ini adalah memasukkan panjang dan lebar, kemudian memproses masukan. Jadi di sini ada antar mukanya adalah inputan ya, panjang dan lebar. Maka di sini inputannya panjang dan lebar. Dia memasukkan nanti di sini. Setelah itu ada proses ya, prosesnya adalah ini proses masukan. Masukannya kita cek di sini. Masukan itu yang mana? Oh ini ya. Kontrol kelas ya, sorry ya, bukan objek kelas. Tadi bilangnya objek kelas. Kontrol kelas. Kontrol kelas ini tidak tampak di hadapan user. Yang jelas yang tampak ya antar mukanya ini. Antar muka berarti objek kelas. Objek kelas. Boundary class. Sorry, boundary class. Ya, kita kembali ke materi sebelumnya ya, ada 3 di dalam kelas diagram nantinya. Itu apa namanya, objek kelas ya, kemudian ini apa namanya tadi, boundary, control class ya, control class. Kemudian nanti kalau disimpan ke dalam database berarti entity class. Baik, setelah dimasukkan, diproses. Nah, prosesnya berikutnya adalah menghitung verifikasi. Dicek di sini ya. Jadi kalau diproses, kalau oke, dikembalikan. Ya. Kalau nggak oke, dikembalikan lagi. Kalau oke, maka dilakukan perhitungan luas dan keliling. Nah, ini ya.
hitung luas dan keliling prosesnya tentu saja di sini tambahkan lagi proses ya. Berarti ini proses untuk masukkan. Yang kedua adalah proses untuk menghitung. Kalau oke ya, masukkan lagi di sini prosesnya ada dua ya. Nah, ini ya. Setelah itu hasil berarti sama seperti ini, hasil berarti kita masukkan di sini boleh dari. Nah, kita belum masuk ke database karena nggak ada hitung-hitungannya ke database ya sini ya. Prosesnya menyimpan database gitu misalnya. Jadi kalau database tambahkan di sini menyimpan ke dalam database. Nah, ini database-nya nggak ada. Oke ya, untuk mempercepat waktu, mari kita masukkan sini sekarang. Nah, untuk membuat apa namanya, membuat mana ini? Oh ini ada. Membuat interaksi, yang membuat interaksi cukup dengan menggunakan ini ya. Kita klik geret gini ya. Maka kita masukkan di sini mana ini? Titik nggak bisa ya. Edit data. Memasukkan data, masukkan panjang lebar. Input ya, kita masukkan input data panjang dan lebar. Muncul ya. Oh ini ada input panjang dan lebar. Ini input panjang dan lebar. Maka langsung diterima oleh ini ya. Ini kalau nggak salah sudah ada ini ya. Dispatch return ya. Oke. Ya. Dari itu kita proses ya, kita proses di sini. Jadi kita kasih nama ya ini ya. Namanya apa ini? Ini aktor tadi siswa. Ini input apa form input. Ini proses apa? Validasi masukan. Oke, masukkan di sini apa namanya proses hitung. Nah, hitungnya itu bisa hitung panjang, hitung luas, hitung panjang, keliling. Nah, ngantuk ini mulai. Baru kemudian ini tampilkan hasil. Baik, kita lanjutkan. Setelah itu kita validasi input ya. Validasi input berarti ini arahkan lagi ke sini. Nah, ini ada ini ya. Nah, kasih activation. Activationnya di sini ya. Ya. Kemudian dia validasi, ya kalau namanya validasi berarti dia kembali lagi ke dirinya ya, kembali ke dirinya. Ya.
Nah, kalau gagal diperiksa, dikembalikan lagi ke sini form input ya. Dikembalikan ke form input mana? Kembali, balik lagi ke sini ya. Susah ya. Tapi kalau benar dilakukan atau datanya yang dimasukkan ini benar angka misalnya, maka kita balikan lanjutkan ke proses hitung. Lanjutkan proses hitung ya masukkan ke sini, baru kemudian proses hitung tarik ke sini. Jadi kita beri fungsinya sekarang. Fungsi berarti fungsinya dilihat di sini. Masukkan, validasi masukkan. Jadi di sini ada tulisannya validasi input fungsi. Validasinya yang ini ya. Validasinya ini boleh saja. Validasi input. Ini apa namanya? Ini siapa ini? Input penerima ya. Yang ini data tidak valid. Error atau error masukkan sini. Kalau valid, masukkan di sini data valid. Setelah masuk ke sini valid ya, maka kita apa ini? Ya, masukkan ke tampilan hasil kan ya. Jadi di sini ada proses lagi ya, proses penghitungan. Ya. Proses penghitungan kita arahkan di sini ke dirinya sendiri. Ya. Tuh. Ya. Ini apa namanya? Perhitungan, hitung. Nah, hitung fungsi hitung. Kita masukkan di sini fungsi hitung. Hitung luas. Luas. Misalnya kita jadikan satu luas dan keliling. Hitung luas, hitung keliling. Setelah fungsi ini dieksekusi, maka selanjutnya adalah ditampilkan ke hasil. Nah, tampilkan hasil. Karena nggak cukup, kita tarik ke sini. Contoh.
Jadi ini antar muka ya ini ya. Jadi ini simbolnya adalah antar muka, berarti otomatis dia akan lari ke user aktor ya. Aktor. Jadi ini nanti posisinya ya di depan. Tidak perlu lagi mengembalikan hasilnya ke sini for input ya, misalnya gitu ya. Misalnya dihasilkan di lembar sendiri misalnya, boleh juga. Ini adalah apa fungsinya ini? Fungsi tampilkan hasil. Ya, sudah ya. Ini untuk proses menghitung persegi panjang. Nah, berikutnya adalah membuat kelas diagram ya. Kelas diagram tadi isinya apa aja? Tiga ya. Tiga. Jadi ada entity, ada. Nah, kebetulan entity-nya ini tidak ada, jadi tidak kita bikin ya. Jadi kita mulai bikin, pertama adalah antarmukanya dulu. Antarmuka form input ini ya. Input, jadi kita gambar. Kemudian ini validasi input, proses, hitung, tampilkan hasil. Jadi sudah ada tiga, berapa ini? Berapa? Nah, ini ya, class name. Class name-nya kita masukkan sini. Namanya kelas adalah kelas apa ini? Kelas input, form input. Field type-nya nggak ada ya, nah, karena kita nggak menggunakan basis data. Yang mana ya? Metodenya ya, metode aja ya. Terpis, ya, terpis. Yang kita gambar. Ini biru ya ini. Terpisnya apa namanya? Oh, input. Nggak perlu ya ini ya. Input. Ini nggak ada. Build tab-nya, ya, build tab-nya ini sebenarnya ada panjang, tulis di sini panjang. Tipenya apa tipenya? Integer. Integer. Panjang. Ya. Oh. Gak panjang. Copy, paste. Ini. Saya. Ini semburat-semburat. Ini caranya nambahin. Sebelah sini ya. Tuh, cukup kak ini. Hasilnya form input. Ini panjang. Coba ini di copy. Nah, gini ya. Kok ada di sini? Nah, ini. Tuh, kebalik. Nah, ini. Oke.
Jadi kayak tadi jadinya. Ini apa ini? Luas. Metodenya adalah tadi ya, validasi ini ya. Input PJ ini metodenya adalah input nih ya. Metode inputnya adalah input PJ. Simpelnya input itu plus atau minus ya. Nah ini input, kemudian input ini diarahkan ke sini, validasi input. Nah ini jadi cuma input aja ya. Kemudian kita masukkan kelas diagram lagi ya, kelasnya mana ini? Nih. Kelas berikutnya adalah tidak ada ini ya. Dia cuma validasi inputan, makanya di sini validasi input. Nah, ininya nggak ada. Tadi validasi di sini, tulis di sini validasi. Dari fungsinya. Validasi input. Oke, di sini. Nah, validasi input. Punya kosong ya. Validasi ya, kita masukkan integer. Punya integer. Yang dimasukkan adalah nilai angka, ya, angka bilangan bulat, misalnya gitu. Nah, ada lagi? Tidak ada. Oh, error. Ya, ini masukkan di sini error. Ini error. Jadi, error. Errornya string ya. Error. Sekali lagi apa? Valid. Nah, valid masukkan di sini. Valid. Itu apa lagi? Balik lagi ke sini. Sequence hitung luas, hitung keliling, tampilkan hasil. Oh, jadi di sini berarti muncul dari proses hitung lagi ya, proses berarti ini kelas untuk proses. Oh, ini aja dia. Ini nggak ada tipe datanya ya. Ini di copy semuanya. Nah, input kita
cek di sini proses hitung. Proses hitungnya di sini adalah proses hitung. Kita masukkan fungsinya yaitu hitung luas, hitung keliling. Di sini ada hitung luas. Keliling. Kemudian apa lagi? Tampilkan hasil. Arahnya ke sini, tampilkan hasil. Boleh masukkan di sini, boleh tampilkan hasil. Ini proses ya. Jadi ini nggak ada. Habis tampilkan hasil, kita masuk sini. Ini ya. Apa? Hasil luas, hasil keliling. Hanya mau panjangnya juga dimasukkan juga. Oh, silakan. Ya, kita masukkan di sini lebih lengkap misalnya. Ya, silakan masukkan di paste. Jadi ini adalah nilai apa namanya? Nilai ya, nilai lebar. Ya. Jadi kita ikutkan asosiasinya ya. Mana ini ya? Mana asosiasi? Oh, ini. Nah, asosiasi. Asosiasi. Pak, itu gak ada relasinya, Pak. Ya, ini urut-urutan aja ya. Jadi relasinya bukan begini sebenarnya. Asosiasi, bukan relasi. Ini kelas diagram. Jadi kelas diagram tanpa entity ya, tanpa entity karena belum bahas mengenai database yang lebih gitu ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke program. Waktunya cukup ya. Jadi kita ketemu ya, sudah ketemu. Kita pakai apa ya programnya? PHP ya. PHP. Saya tutup ini, bikin baru namanya. Saya lagi belajar juga nih di kelas apa ini? IFB
IFB 3 apa? 3L. 3 apa? Cek. Oh, 3N. Ya. Kelihatan ya di sana ya? Mudah-mudahan kelihatan. Ya. Menghitung luas dan keliling. Paling gampang persegi panjang. OOAD. Ini wajahnya Pak Super tampil nggak ya? Waduh, tampil ya. Oke deh, tak tutup dulu ya, biar Pak Super minit-minit nggak muncul di situ. Aduh, sini. Persegi panjang. Kita bikin formnya dulu ya. Formnya kayak apa formnya? Form input. Ya, panjang. Siap. Input apa ya? X. Ini panjang. X lebar. Input type submit. Name submit. Lalu submit. Buka browser. Kalau host IFB 3N. Nah, nih. Kelihatan ya sana ya. Nggak bisa digede-gede. Ya, kelihatan ya. Panjang, terus isinya dimunculkan di sini ya, hitung-hitungannya ya. Baik, nah sekarang kita buat kelasnya sesuai dengan ini. Home input sudah ya, ini kelasnya ya. Kelas input panjang lebar. Luas keliling, ini kita buatkan kelas diagramnya. Validasi input, berarti ini function untuk validasi. Jadi kelasnya cuma satu ya. Home input, ini fungsinya di dalam, ini ada validasi input. Hitung luas keliling, nilainya ditampilkan. Baik, kita masukkan di sini. Ini kita identifikasi dulu panjang, lebar, submit. Jadi kita ambil dulu nilainya ya. Ambil dulu nilainya. Panjang, sumbernya, set, wash, nah, ya, maka wash, ya, jika tidak ada dulu. Oke. Coba ini lebar di ini kan ya
baiknya. Nilainya ini. Dan kita masuk ke kelas diagram. Kita buat di sini kelasnya apa namanya? Kelas input. Kelas input PHP. Keren ya? Toeng. Oke, apa publik ya biasanya? Publik yang dihitung apa aja? Input panjang, lebar, terus luas keliling. Nah ini ya, ini kan dari sini kan. Yang lebar, luas, keliling. Input. Ini input BGP. Public input BGP. GLB. Ya ini ya. Pakai konstruktor, boleh. Pakai konstruktor ada, nggak perlu ditulis di sini kan konstruktornya. Di public function konstruktor. Boleh juga konstruk. Nah, konstruk berarti di sini konstruknya kita masukkan di sini ada panjang, lebar, gitu. Ya. Ada. Terus kemudian apa? This panjang. Ya. This panjang sama dengan panjang. Ini ya. Nah, this lebar dengan lebar. Ini validasi angka ya. Validasi angka itu gimana ya? Harus tahu ya. Terus luasnya tinggal dihitung aja di situ ya. Luasnya tinggal dihitung di sini juga bisa langsung ya. Misalnya luas luas sama dengan ini panjang kali lebar ya. Panjang nah, ini kali lebar. Ini pada luas. Sekarang apa? Lebar. Keliling. Keliling sama dengan 2 kali ya ditambah dua kali lebar. Nah, validasi inputnya ini validasi untuk nilai-nilai ini ya, panjangnya ini ya. Validasi nilai kalau tidak
berupa angka, maka ditolak, ya. Nilaimu harus atau nilainya harus bilangan bulat ya di bulat tapi bilangannya di atas 0 itu apa namanya? Bilangan apa? Nah, itu ya. Jadi harus bilangan apa? Bilangan ini return kita kembalikan ya, return panjang atau return ini aja deh, return ini dulu. Luas dulu deh. Nah, ini dulu ya. Jadi kita singkat, intinya di sini nanti Anda lakukan validasi ya. Jadi di sini lakukan validasi. Setelah itu baru kita dicek dulu ini. Validasi input. Nah, validasi input ini ya, kepala input PJB. Jadi di sini Anda bikin kelas lagi ya, validasi input. Validasi input untuk mengecek masukan. Baru kemudian proses hitung. Nah, proses hitung bisa kita jadikan satu di sini. Proses hitungnya udah ya ini ya. Kita masukkan di sini, kita bisa sendiri juga bisa. Kemudian apalagi? Nilai panjang, nilai luas, nilai lebar ini ya. Nilai lebar. Lebar. Nilai panjang, nilai lebar, hasil luas, hasil klinik. Oke. Jadi ini sudah nih ya. Nilai panjang, nilai lebar, hasil luas, hasil klinik. Simpel ya. Di sini aja ya. Nah. Oke. Sekarang kita panggil di sini include. Include apa tadi? Class input. Class input PHP. Nah, itu kita hitung ini misalnya tadi ya. Jika tombol diklik, if submit, set request submit. Nah, ini tombolnya diklik, penilai, maka lakukan proses apa itu? Proses hitung. Ya, proses hitung berarti nanti apa kasih input. Oh, anehnya belum ya. Nah, kita masukkan di sini hitung persegi. Persegi. Ya, sama dengan new apa ini? New-nya tadi apa? Plus. Nah, ini panjang lebar. Oh, ini ada di bawah ya. Nah, ini persegi bawah sini. Apa di bawah? Ini panjang, ini nilai-nilainya ada di atas dulu. Kemudian kita apa ya? Hijau ya, hijau ini ya. Hijau apa ya? Ini hit apa tadi? Nilainya apa? Ini ya, panjang. Maksud panjang. Oh, panjangnya dipanggil ya di sini ya. Harusnya dipanggil ya di kelas ya. Berarti input PJB. Berarti ini get panjang. Ini ya. Get nilai panjang. Ini dis luas. Ini ada panjang. Ini.
lebar. Get apa lagi? Get luas. Pilih. Panjang semua ini. Nah, ganti apa namanya? Ganti yang sudah lebar. Keliling. Struknya, struk boleh dimasukkan, boleh boleh juga enggak pasang. Ini aja. Pihit persegi panjang, Iko panjang di sini ya. Panjang persegi yang adalah ya. Persegi apa namanya? Panjang ini sudah ketemu. Itu 23 panjang lebar masukkan. Oke, kita sekarang jalankan. Coba. Sepuluh. Oh ya. Jadi ya. Mudah kan? Mudah enggak? Kita masukkan lagi bisa 11. Ya. Banget ya. Nah, ini kasih input, ikuti ini panjangnya nggak ada berarti di sini ya. Berarti di sini harus dilengkapi ya. Di sini di apa namanya di sini kelas get fungsinya ini muncul ya semua. Di sini di sequence diagram tadi get. Nah ini ya kita meluas get. Nah ini ganti get. Luas get keliling. Tambahkan juga ada get untuk nilai panjang lebar. Tampilkan hasilnya sini ya, jadi ya. Jadi hasilnya mau ditampilkan. Kalau ini dibikin fungsi sendiri juga bisa ya. Saya tampilkan hasil di sini jadi fungsi sendiri. Kira-kira itu ya. Jadi ini ada hubungannya dengan program. Ya ini semuanya juga ada hubungannya dengan program. Jadi nggak bisa lepas. Nah, biasanya mahasiswa itu bikinnya cuma apa namanya edit add create add show terus edit delete gitu ya. Input edit delete. Nah,
Atau CRUD-nya biasanya cuma dicantumkan, isinya cuma IRD terus ditambahi CRUD. Aduh, keliru ya. Ini paling sederhana membuat class diagram. Jadi class diagram itu ada hubungannya dengan runtutan ini ya, runtutan ini. Ini baru satu ini ya. Jadi kalau Anda banyak menghitung ini ya, maka ininya juga banyak prosesnya. Baru dua itu ya. Belum ada database. Nah, belum ada database. Kalau ada database lagi ya, berarti kita tambahkan di sini untuk connection ke database, misalnya gitu ya. Belum lagi nanti untuk show, misalnya untuk menampilkan seluruh tabel, menampilkan per data, per record ya. Ini berarti banyak kan ya. Kalau banyak ya di sini ya nggak cukup waktunya yang dibahas dalam satu pertemuan. Nah, ini dasarnya, nanti kira-kira Anda kembangkan sendiri ya. Jadi coba Anda terapkan di studi kasus nantinya ya. Rencana saya akan berikan tugas akhir yaitu ngumpulin data ya, membuat dokumen ya. Jadi analisis dan desain kita akan membuat dokumen ya. Insya Allah minggu depan saya akan berikan tugas itu ya. Nah, tugasnya yaitu nanti ada linknya di website saya ya. Jadi Anda tinggal kumpulkan di situ ya, kerjakan kelompok, masing-masing kelompok 4 orang. Boleh lebih Pak, nggak bisa lebih ya. Maksimal 4 orang. Kenapa kok 4 orang ya? Karena supaya nggak banyak-banyak. Bisa diskusi ya, diskusinya antar teman, bisa biasanya kalau antar teman itu biasanya akan ya memang tergantung orangnya sih ya. Ya kemarin saya kasih tugas untuk kelas untuk semester 3 ya. Ternyata banyak yang ya gak banyak ya. Mereka sudah tapi ada ya 1-2 kelompok yang mungkin masih senggolan ya, gesekan ya. Itu gak masalah ya. Namanya belajar ya. Saling kontribusi ya, saling kerjasama yang baik, sehingga nanti diharapkan kalau sudah kerjasama maka Anda akan mengerti ya bagaimana caranya merancang ya. Jangan sampai setelah mengikuti mata kuliah ini Anda tetap gak bisa ya. Ini kan ya tetap gak bisanya itu biasanya kelihatan di skripsi ya. Skripsi itu aduh, tadi pagi saya juga sempat marahin mahasiswa ya, bimbingan skripsi yang waduh bisa kacau ya, artinya desainnya itu berantakan ya. Desainnya berantakan, tidak menguasai OAD misalnya. Ini masih perlu banyak belajar. Makanya yang bersangkutan saya minta untuk mengikuti kuliah saya ini supaya ngerti. Mau pemrogramannya apa saja, insya Allah bisa aja. Mungkin itu yang saya sampaikan hari ini. Ada yang ditanyakan? Ya, barangkali ada yang ditanyakan. Masih di kampus nih. Tidak ada ya. Jadi sepakat ya, insya Allah minggu depan saya akan bagikan tugasnya dan silakan dibentuk kelompok masing-masing yang maksimal 4 orang, minimal 2 orang. 1 orang, aduh, tugas kelompok kok 1 orang. Tugas kelompok itu harus minimal ada kelompoknya, ada anggotanya, ada koordinatornya. Ya, kita lihat aja nanti ya, karena satu kelas saja. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kuliah hari ini ya. Kita lanjutkan lagi insya Allah minggu depan. Ya, minggu depan ini sudah masuk ke tugas ya, terakhir ya. Terakhir hari ini mungkin sesi terakhir ya, materi ini mereview tadi ya. Intinya itu tadi nanti dikembangkan lagi ya.
Anda kembangkan lagi sehingga banyak materi yang tidak hanya di kuliah saja, Anda bisa kembangkan di luar ya, di materi-materi yang disampaikan oleh profesional, oleh sesama mahasiswa, itu wawasannya malah lebih luas tadi ya. Jadi nggak cukup hanya mengandalkan kuliah. Saya sendiri juga kadang masih mengikuti ya materi-materi dari luar ya. Tujuannya untuk mencari wawasan. Nggak cukup hanya kita belajar sendiri ya. Dengan mencari wawasan itu kita bisa memperoleh banyak pengetahuan-pengetahuan yang mungkin bisa menambah wawasan kita dalam bidang teknologi informasi. Mungkin itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Selamat malam, sampai ketemu insya Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.